Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Stanislaus, seorang uskup dan martir. Santo Stanislaus lahir di Szczepanów, Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli 1030 ketika bapaknya sudah memasuki usia senja. Boleh dikatakan, Stanislaus adalah hadiah Allah kepada kedua orang tuanya yang tidak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Dan atas anugerah itu, ibu bapaknya mempersembahkan kembali Stanislaus kepada Allah yang telah mengabulkan permohonan mereka. Ketika meningkat remaja, Stanislaus menunjukkan kepintaran yang luar biasa. Oleh karena itu, cita-citanya menjadi abdi Allah sebagai seorang rahib dapat terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Stanislaus terkenal sebagai pengkhotbah ulung di Katedral Krakow, Polandia. Pada tahun 1072, Stanislaus ditahbiskan menjadi uskup di kota Krakow atas restu Paus Alexander yang kedua. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Polandia dikuasai oleh Raja Boleslaus, seorang raja yang cakap tetapi sombong dan cabul. Antara lain memaksakan keinginannya dengan menikahi istri seorang prajuritnya. Mestinya sebagai raja tidak boleh melakukan hal demikian. Ini kan menjadi contoh buruk bagi seluruh rakyat. Namun karena Boleslaus tidak peduli akan tegurannya, Stanislaus mengekskomunikasi Boleslaus dari gereja. Tindakan ekskomunikasi ini tidak dihiraukan oleh Boleslaus. Bahkan, "Hai prajurit yang setia pada raja, kuperintahkan kalian menangkap Stanislaus, cari di kapelnya, dan bunuh." Akhirnya, Stanislaus yang sedang merayakan misa pada saat itu ditangkap dan dibunuh dengan kejam pada tahun 1097. Sri Paus Innocentius yang keempat menganugerahi Stanislaus gelar kudus. Ditinggal pergi seseorang tentu tidak menyenangkan, kecuali jika ada tujuan yang akan membawa kebaikan. Kegelisahan para murid karena sang guru akan meninggalkan mereka diketahui oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus menguatkan mereka dengan memberitahukan tujuan kepergiannya. Yesus akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Namun ia akan kembali untuk membawa mereka ke tempatnya, supaya ia dapat bersama mereka. Untuk itu, mereka hendaknya percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Namun, para murid ternyata masih bingung. Ini terlihat dari pertanyaan Thomas dan Filipus. Rupanya mereka belum benar-benar mengenal Yesus, padahal Yesus sudah mengajarkan semuanya itu. Maka Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya kepada Tuhan
memang sebaiknya terjadi bukan hanya karena telah melihat keajaiban Tuhan terlebih dahulu. Sebab bila kita percaya Tuhan, niscaya kita akan mengalami kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Namun jika masih sulit bagi kita untuk percaya, bacalah kisah-kisah Tuhan saat menyatakan kuasa-Nya melalui mukjizat dan berimanlah kepadanya. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.